Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karna Luciotang dengan NIM 240306020. Di sini saya akan menjelaskan 3 proses pada proses sintesis telur. Yang pertama itu ada proses sintesis kuning telur atau kita sebut dengan yolk. Yang kedua proses sintesis putih telur atau albumen. Dan yang terakhir proses sintesis pada keraban telur. Kita masuk ke dalam proses pertama, yaitu proses sintesis kuning telur atau yolk. Proses pembentukan kuning telur disebut vitellogenesis dan terjadi terutama di dalam organ hati serta ovarium. Kuning telur atau yolk mengandung sekitar 50% air, sedangkan sisanya tersusun atas protein dan lipid dengan perbandingan sekitar 1:2. Lipid pada yolk berbentuk lipoprotein. Komponen utama penyusun yolk terdiri atas fosfoprotein atau fosfatidin, lipovitelin atau high density lipoprotein HDL, serta karbohidrat dalam bentuk mannose-glucosamine. Tahap pertama sintesis yolk terjadi di hati. Pada organ ini berlangsung sintesis protein, lipid, dan lipoprotein penyusun yolk yang dikendalikan oleh hormon gonadotropin dan hormon steroid. Hormon yang sangat berperan adalah follicle stimulating hormone atau FSH. Menjelang ovulasi, sekitar 15 jam sebelumnya, kadar FSH meningkat dan merangsang perkembangan folikel ovarium. Tahap berikutnya terjadi di ovarium. Di ovarium, kolesterol menjadi prekursor utama pembentukan androstenedion, testosteron, estradiol, dan estron. Hormon-hormon tersebut membantu mengatur perkembangan folikel dan proses pembentukan yolk. Setelah disintesis di hati, zat-zat seperti protein, lipid, dan lipoprotein dibawa oleh darah menuju folikel ovarium. Folikel yang sedang berkembang akan menyerap dan menimbun zat-zat tersebut sedikit demi sedikit, sehingga ukuran yolk semakin membesar. Setelah folikel matang, terjadi proses ovulasi di ovarium dan yolk dilepaskan menuju infundibulum oviduct untuk proses pembentukan telur selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahap kedua, yaitu proses sintesis putih telur atau biasa disebut dengan albumen. Proses pembentukan putih telur disebut sintesis albumen dan berlangsung di bagian magnum oviduct. Magnum merupakan bagian terpanjang di oviduct dan menjadi tempat utama sintesis serta sekresi putih telur. Yolk berada di magnum selama kurang lebih 3,5 jam untuk dibungkus oleh albumen. Pada magnum terdapat glandula tubular dan sel goblet yang berfungsi mensekresikan putih telur kental ataupun putih telur encer. Albumen terdiri dari calaze atau tali penggantung kuning telur, putih telur kental, putih telur encer bagian dalam, dan putih telur encer bagian luar. Protein utama penyusun albumen terdiri dari ovalbumin, ovotransferins, ovomucoid, ovoglobulin, lisome, serta alpha dan beta ovomucin. Selain itu, terdapat protein lain dalam jumlah kecil seperti avidin, flavoprotein, ovomakroglobin, ovoinhibitor, dan papain inhibitor. Sintesis protein albumen dipengaruhi oleh hormon yang disebut hormon estrogen. Proses inilah yang dimulai ketika estrogen masuk ke dalam sel-sel magnum oviduct dan berikatan dengan reseptor estrogen. Kompleks estrogen dan reseptor kemudian masuk ke dalam inti sel dan mengaktifkan gen tertentu sehingga terbentuk yang namanya mRNA. Selanjutnya, mRNA keluar menuju ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein spesifik seperti
albumen. Tahapan sintesis protein albumen itu meliputi pembentukan dari mRNA menjadi DNA, aktivasi asam amino, pembentukan amino acyl-Y atau tRNA, pembentukan kompleks ribosom dan mRNA, hingga akhirnya terbentuk protein fungsional. Kita masuk ke dalam tahap terakhir atau disebut dengan proses sintesis kerabang telur. Proses pembentukan kerabang telur disebut dengan kalsifikasi dan berlangsung di uterus atau disebut dengan glandula kerabang telur. Uterus merupakan bagian oviduct yang menjadi tempat pembentukan kerabang dan penambahan air pada putih telur. Telur berada di uterus sekitar 18 hingga 21 jam, sehingga menjadi tahap yang paling lama dalam pembentukan telur. Pada proses kalsifikasi terjadi pengendapan mineral, terutama kalsium karbonat pada membran kerabang, sehingga terbentuk kerabang telur yang sangat keras. Warna kerabang juga dibentuk di dalam uterus itu, dan pada akhirnya menjadi proses mineralisasi. Metabolisme kalsium pada pembentukan kerabang dipengaruhi oleh berbagai vitamin, yaitu salah satunya vitamin D. Vitamin D ini diaktifkan di ginjal menjadi 1,25 dihidroksivitamin D3. D3 itu ya yang membantu penyerapan dan transport kalsium menuju uterus. Selain vitamin D, hormon steroid dan prolaktin juga berperan dalam pengaturan metabolisme kalsium. Pada glandula, pengaturan metabolisme kalsium pada glandula kerabang terdapat kalsium binding protein atau CABP yang berfungsi mengangkut kalsium menuju tempat pembentukan kerabang itu sendiri. Sintesis CABP dikendalikan oleh vitamin yang tadi disebut seperti vitamin D3 serta hormon estrogen dan progesteron. Proses pembentukan kerabang dimulai ketika ion kalsium dari darah masuk ke dalam mukosa sel glandula kerabang, kemudian disekresikan ke cairan uterus dan diendapkan pada membran kerabang, sehingga terbentuk kerabang telur yang sangat keras. Setelah proses selesai, telur yang bergerak menuju vagina dan akhirnya dikeluarkan melalui kloaka dalam proses oviposisi. Sekian dari penjelasan saya mengenai 3 penjelasan proses sintesis pada telur, dari proses sintesis putih telur, proses sintesis kuning telur, dan proses sintesis kerabang telur. Bila ada kata salam sengaja maupun tidak disengaja, saya minta maaf, saya akhiri. Terima kasih semuanya.